Santet ilmiah? Iya, mungkin terlalu berlebihan, tapi secara bahasa kata itulah yang paling mewakili fenomena ini. Para ilmuwan menyebutnya dengan quantum entanglement. Santet ilmiah ini bukanlah santet yang mentransfer penyakit atau hal lainnya, tetapi merupakan fenomena paling unik di dunia fisika kuantum yang dapat memungkinkan dua atom untuk punya sifat yang sama atau berlawanan satu sama lain tanpa adanya interaksi di antara keduanya. Jadi, walaupun dua atom tersebut dipisahkan oleh jarak, namun keduanya tetap terhubung, seolah ada sinyal yang mampu mempengaruhi keadaan mereka yang bergerak lebih cepat dari kecepatan cahaya. Dan menariknya lagi, fenomena ini bukan hanya ada di lab, tapi hadir juga di tubuh kita. Karena ada kajian yang menyebutkan bahwa quantum entanglement terjadi dalam otak. Fenomena ini sangat menyeramkan. Bahkan Albert Einstein sendiri menyebut fenomena ini dengan nama spooky action at a distance, karena jarak itu hanya sebagai ilusi. Lalu, bagaimana entanglement ini bekerja? Apakah bisa menjelaskan santet dalam dunia sihir? Simak sampai habis, karena ini akan sangat menarik dan lebih menyeramkan dari dukun santet. Mungkin kita semua sudah tak asing lagi dengan istilah kuantum. Dunia kuantum adalah dunia subatom atau dunia di dalam atom. Atom sendiri merupakan elemen terkecil yang menyusun alam ini. Udara, tanah, air, dan semua objek di alam ini termasuk manusia tersusun dari atom-atom. Di dalam atom juga masih ada yang terkecil lagi, yaitu partikel. Di dalam dunia kuantum, hukum fisika tidak lagi diterapkan. Dunia kuantum adalah realitas di mana konsep ruang dan waktu tidak lagi relevan. Dunia kuantum telah mengubah cara pandang manusia tentang konsep ruang dan waktu. Einstein dan sahabatnya Bohr pun pernah berdebat mengenai realitas karena kuantum ini. Perdebatan itu sangat terkenal bukan hanya di kalangan ilmiah saja, bahkan juga di kalangan filsafat. Di situ Einstein berpendapat bahwa realitas itu hanya satu dan sifatnya objektif. Namun Bohr berkata bahwa realitas itu subjektif dan bergantung pada unsur tertentu seperti ukuran. Hal inilah yang membuat Einstein marah. Bahkan untuk membantahnya, Einstein dan dua ilmuwan terkemuka membuat paper tentang kuantum yang berjudul Can Quantum Mechanical Description of Physical Reality Be Considered Complete? Namun ironinya, teori ini malah justru menyerang balik Einstein karena apa yang ditunjukkan dalam paper ini sebagai sesuatu yang mustahil justru benar terjadi. Dalam paper tersebut, Einstein meramalkan sebuah fenomena ganjil yang menurutnya mustahil untuk dijelaskan teori kuantum karena akan menimbulkan paradoks. Paradoksnya dikenal dengan EPR paradoks. EPR sendiri merupakan nama-nama yang menulis paper tersebut, yaitu Einstein, Podolsky, dan Rosen. Fenomena inilah yang disebut entanglement. Dalam istilah yang paling sederhana, quantum entanglement merujuk pada aspek-aspek dari satu partikel dan sepasang partikel yang bergantung pada aspek-aspek dari partikel lainnya. Tidak peduli seberapa jauh jaraknya atau apa yang ada di antara keduanya. Bagian yang aneh dari quantum entanglement adalah ketika mengukur sesuatu tentang satu partikel dalam pasangan yang saling terkait, kita segera mengetahui sesuatu tentang partikel lainnya, bahkan jika mereka terpisah jutaan tahun cahaya. Dari sekian banyak teori kuantum yang ada, teori quantum entanglement atau santet ilmiah inilah yang paling menyeramkan. Partikel dalam atom dapat diibaratkan barang gaib yang tidak dapat dirumuskan secara pasti eksistensinya, kecuali sebatas menghitung peluangnya. Bagaimana bisa realitas yang tadinya samar, di mana sesuatu bisa berada di mana saja menjadi satu realitas nyata ketika kita mengukurnya? Umat manusia belum mengetahui bagaimana hal itu dapat terjadi. Agar benar-benar memahami seramnya quantum entanglement, penting untuk terlebih dahulu memahami quantum superposition atau
atau superposisi kuantum. Superposisi kuantum adalah gagasan bahwa partikel berada dalam beberapa keadaan sekaligus dalam satu waktu. Analoginya, superposisi itu seperti bola yang berputar. Dan selama berputar, kita semua tidak tahu sisi mana yang tampak, karena keseluruhan sisi bola itu bercampur jadi satu. Kecuali kalau kita stop, maka bola itu akan menampakkan salah satu sisinya. Menurut teori kuantum, partikel itu seperti bola tersebut, tidak jelas arahnya, sisinya, dan segala sesuatunya, kecuali setelah kita ukur. Dengan kata lain, partikel belum menjadi sesuatu yang nyata sampai kita mengukurnya. Sekarang bayangkan jika Anda memutar dua bola, lalu kalian stop dua-duanya. Pasti dua bola itu selalu berhenti pada sisi yang berbeda. Kemudian Anda pasti merasa bahwa dua bola itu saling terhubung dan selalu mempengaruhi. Itulah gambaran entanglement yang disebutkan oleh Einstein. Menurutnya, konsekuensi dari teori kuantum akan menimbulkan adanya sebuah fenomena, di mana sebuah partikel bisa saling terhubung satu sama lain. Sama seperti orang kembar, dua partikel itu memiliki sifat yang sama walaupun dipisahkan. Itulah paradoks yang hendak ditunjukkan Einstein pada Bohr. Karena tidak mungkin realitas bekerja seperti itu. Tidak mungkin dua objek bisa berkomunikasi tanpa jeda, seolah ruang waktu tidak ada. Maka dia menyebutnya spooky action at a distance, atau aksi jarak jauh yang menyeramkan jika terjadi. Perdebatan tersebut menjadi misteri yang tidak terpecahkan selama 30 tahun. Hal ini terjadi karena entanglement baru hanya sebatas pikiran Einstein. Namun pada tahun 1964, seorang fisikawan bernama John Bell mengeluarkan jurnal yang sangat mengejutkan. Ia berpendapat bahwa teori entanglement yang dimaksudkan Einstein bisa diujikan dalam sebuah eksperimen nyata. Lalu, John Bell menyusun sebuah skema pembuktian yang disebut dengan Bell's Theorem. Skema itu kemudian dijalankan oleh John Clauser pada tahun 1972 dan Alan Aspect pada tahun 1982. Dalam eksperimennya, dia menggunakan dua laser yang ditembakkan pada satu bahan, sehingga dua foton dari dua level tersebut saling berinteraksi. Lalu mereka dipisahkan menjadi dua jalur, ke kiri dan ke kanan. Lalu di masing-masing jalur ditempatkan filter. Apa yang terjadi? Dua foton itu sama-sama tembus atau dua-duanya sama-sama tidak tembus, seolah dua foton tersebut telah membuat janji. Hanya saja pada percobaan pertama, dua filter sudutnya dibuat sama persis. Lalu bagaimana jika dua filter tersebut dibuat sudutnya berbeda? Ternyata hasilnya tetap sama, dua-duanya tembus atau dua-duanya tidak tembus. Bahkan pada percobaan berikutnya, dua foton tersebut dipersulit dengan memisahkan pada jalur yang berbeda dengan filter yang berbeda, dan kita memegang kendali kemana arahnya, dan hasilnya tetap sama. Ternyata percobaan Alan Aspect dalam membuktikan teori kuantum benar bahwa korelasi antara dua partikel seperti yang diramalkan Einstein benar adanya, sekaligus membuktikan bahwa Einstein salah. Dua partikel ini yang dalam percobaan ini diwakili oleh dua foton betul-betul saling mempengaruhi secara instan begitu dilakukan pengukuran. Namun para ilmuwan belum puas hingga mereka terus melakukan pengujian secara berulang dengan berbagai model eksperimen. Anehnya, walaupun eksperimen tersebut dilakukan berulang kali dengan berbagai model yang berbeda, tetap menunjukkan hasil yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa fenomena entanglement bukanlah trik seperti yang dikatakan Einstein. Artinya, teori kuantum tidak salah. Apa yang dikatakan Einstein bahwa aksi jarak jauh yang menyeramkan pun benar-benar terjadi. Ini adalah dokumentasi fenomena entanglement yang pertama kalinya direkam oleh sekelompok peneliti dari universitas yang ada di Paris. Sekarang pertanyaannya adalah, apa manfaatnya kalau fenomena ini terbukti? Apakah hanya untuk sekedar membenarkan teori kuantum? Atau bisakah kita melakukan santet dengan teknologi seperti dukun santet? Mungkin itu terlalu jauh. Yang pasti, quantum entanglement membuka banyak peluang terciptanya teknologi yang sebelumnya tak pernah terfikirkan. Dan saat ini, entanglement menjadi dasar pembuatan komputer kuantum,
sehingga kecepatannya bisa melebihi kecepatan komputer yang ada sekarang. Selain itu, entanglement juga dikembangkan untuk kriptografi, jaringan internet yang lebih kuat, dan teleportasi pengiriman data. Dalam hal lain, entanglement juga membuka peluang untuk menjawab pertanyaan yang selama ini belum terjawab. Salah satunya yaitu bagaimana cara otak kita bekerja. Namun seorang fisikawan peraih Nobel, yaitu Roger Penrose, meyakini bahwa kemampuan kita berpikir dan berkesadaran juga ada hubungannya dengan fenomena entanglement. Itulah entanglement, fenomena yang mirip santet dalam fisika kuantum. Apakah hal ini bisa menjelaskan fenomena santet dalam sihir? Daripada terus bertanya-tanya, sebaiknya kita semua bisa mengambil pelajaran dari pembahasan tersebut. Karena fisika kuantum telah membuka pintu menuju alam semesta yang penuh dengan keajaiban dan paradoks. Dengan teori-teori yang membingungkan, tapi fisika kuantum memiliki dampak yang luas dalam berbagai aspek kehidupan kita. Walaupun masih banyak misteri yang perlu dipecahkan, penelitian dan eksperimen terus dilakukan agar memperluas pemahaman kita tentang realitas fundamental alam semesta ini. Dengan demikian, melalui eksplorasi dan pengembangan lebih lanjut dalam bidang ini, kita dapat terus mengungkap misteri fisika kuantum dan menerapkan pengetahuan tersebut untuk kebaikan manusia. Demikian info yang bisa saya sampaikan. Apabila masih terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika tertarik dengan video lainnya, silahkan tonton dan nikmati videonya hanya di GOP Production, pastinya lengkap. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.